Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita memasuki bagian awal sekali pertemuan kita untuk mata kuliah Cultural Studies. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang kita desain untuk 14 kali pertemuan. Sehingga pertemuan yang sangat awal ini tentu kita tidak akan membahas hal yang detail, hanya sekedar pengantar awal apa sebetulnya Cultural Studies. Ngomongnya yang benar ya teman-teman ya, karena sering banyak yang bilang Cultural Studies. Nah ya, teman-teman coba deh spelling dengan spelling yang benar, lalu diucapkan dengan ucapan yang benar ya. Apa itu Cultural Studies? Apakah ada yang tahu? Nah, ada yang mengatakan sepertinya ada nih di storage of mind saya gitu ya. Mungkin ada juga yang ada, tapi belum pas benar. Dan ada juga yang mungkin sudah baca-baca dulu sebelum mengisi di KRS gitu ya, sebelum memasuki pertemuan ini. Saya tahu ini, saya sudah baca, saya yakin ada dalam storage of mind saya karena saya sudah memahami berbagai referensi. Ya, silakan saja. Mari kita bahas bersama apa itu Cultural Studies. Apa nih yang terbayang dengan kata ini? Ada cultural dan ada studies. Kalau teman-teman membeli minyak ada tulisannya natural oil gitu kan ya, itu kan tentu natural, ada al-nya, ini menunjukkan sesuatu yang adjektif ya teman-teman, menunjukkan sesuatu yang kata sifat. Maka yang ada di mata teman-teman itu adalah oilnya, sedangkan yang menjadi sifat dari oil tersebut adalah naturalnya, naturalnya. Oleh karena itu teman-teman, untuk cultural studies juga kita akan mendapati bahwa cultural di sini, cultural studies berbeda dengan kajian budaya pada umumnya. Mungkin teman-teman sudah mengambilkan mata kuliah yang berhubungan dengan kebudayaan seperti antropologi, teman-teman pasti semuanya sudah ambil karena itu wajib kan. Ada sosiologi kebudayaan ya, ada macam-macam tuh yang sudah diambil. Ini nanti akan sedikit berbeda dengan yang menjadi kajian kita di dalam Cultural Studies. Yuk, mulai sekarang baca-baca buku lagi Cultural Studies, Cultural Studies, download jurnal-jurnal ilmiah tentang Cultural Studies ya. Kemudian apa saja pelajari tentang Cultural Studies. Pokoknya di kelas ini semuanya harus baca, nggak boleh nggak baca apa-apa. Nah sekarang kalau pertanyaannya nih, kenapa sih Cultural Studies itu harus ada di UIN Sunan Kalijaga? Ya, kenapa? Ya karena teman-teman di awal dahulu ya, di sospem, di semester pertama tentang metodologi, tentang macam-macam, pasti orang akan memulai dari paradigma keilmuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman akan mendapati jaring laba-laba seperti ini kan di setiap awal perkuliahan, yaitu integrasi interkoneksi. Don't worry kalau ada yang mengkhawatirkanmu bahwa nanti kamu di sana akan banyak berbicara hal yang jauh dari Al-Quran hadis loh guys, jangan kuliah di sana. Tunjukkan bahwa di sini ada paradigma keilmuan UIN Sunan Kalijaga yang menempatkan Quran dan Sunnah ada di tengah. Quran dan Sunnah adalah sumber ilmu yang akan kita buktikan kebenarannya, yang akan kita pahami dengan metode dan approach tertentu ini ya. Dan di situ memang kita mengakui ada pendekatan-pendekatan awal seperti tarikh, fikih, tafsir, lughah, kalam, falsafah, tasawuf, hadis begitu. Tapi juga kemudian ini berinteraksi dengan perkembangan ilmu berikutnya. Termasuk yang kita pelajari di sosiologi agama ya teman-teman. Kan di situ ada antropologi, ada sosiologi, ada arkeologi, ada filologi, ada hermeneutika, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika, ada etika, ada fenomenologi, ada kemudian psikologi, ada juga filsafat, ada sejarah. Ini adalah pertemuan Al-Quran hadis dengan ilmu-ilmu pada tahap itu. Selanjutnya di akhir abad 20 sampai dengan abad 21 yang sekarang ini kita jalani, kita sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu yang ada di wilayah PIN tersebut ya. Dan kita bisa menggunakan ini semua untuk metode dan pendekatan bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu, teman-teman begitu. Ada di situ religious pluralism yang udah jadi makanan sehari-hari ya, terutama pada mata kuliahnya Pak Makin, Pak Amin.
Ada Pak Suhada, Pak Yasa dan sebagainya. Kan teman-teman menggeluti itu semua di sosiologi agama ya. Ada masalah ekonomi, ada masalah teknologi, ada masalah human right, ada hak asasi manusia ya. Saya seringkali mencontohkan pada persoalan poligami, kalau kita hanya membahas tentang bahasanya, maka selesai di masna wa thulatsa wa ruba'. Tapi kamu harus membaca sampai human right ya. Kemudian ada persoalan politik ya. Teman-teman juga dapat tuh sosiologi politik. Ada juga masalah civil society yang pada waktu itu kita jadikan sebagai MKDU atau mata kuliah wajib universitas ya. Dan juga ada nih mata kuliah yang sekarang kita sedang hadapi adalah culture, atau di situ jelas-jelas ditulis dengan istilah cultural studies. Dan hingga saat ini di mata kuliah di UIN Sunan Kalijaga, culture studies tidak dibahasa Indonesia kan, karena dia merupakan sebuah ilmu utuh yang mempunyai makna tersendiri. Di sini juga ada gender issue, ada environmental issues, ada international law, yang semuanya ini merupakan perjumpaan-perjumpaan atau cara-cara kita menyapa dengan ilmu-ilmu yang lainnya, mengintegrasi dan menginterkoneksikan semuanya dalam satu pandangan. Oleh karena itu, inilah yang menjadi pijakan kita bahwa culture studies itu ada dalam jaring laba-laba UIN Sunan Kalijaga. Oleh karena itu, teman-teman di sini, mahasiswa dan mahasiswi saya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang harus belajar perkembangan kebudayaan terkini. Kita nanti akan berbicara tentang popular culture yang ada di sekitar kita. Bagaimanakah kita menyikapinya? Tidak hanya membacanya sebagai sebuah produksi pesan biasa, tapi di dalamnya ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Nah, kita akan bicara lebih lanjut. Teman-teman sekalian, mengapa kemudian cultural studies itu ada di jaring laba-laba? Karena begini ya, yang kita sering baca. Memang jaring laba-laba itu ada yang lebih baru sih, yang bukan saya sebut ini ya, tetapi saya lebih senang menjelaskannya di dalam keilmuan atau di dalam kerangka yang lama itu teman-teman ya, yang saya sebut. Dan lebih jelas, lebih mudah bisa dijelaskan. Garisnya putus-putus ya, itu antara ilmu satu dengan ilmu yang lain, supaya masing-masing ilmu itu bisa saling meresap, saling menyapa, saling berkontribusi untuk pengembangannya. Oke teman-teman semuanya, untuk menjawab ini tadi, kenapa sih ada cultural studies di jaring laba-laba? Karena yang namanya sentral keilmuan itu Al-Quran dan Sunnah tadi kan udah jelas ya. Pemahamannya itu nggak boleh hanya pemahaman sekilas, tapi kita memerlukan pemahaman yang komprehensif ya. Namanya UIN Sunan Kalijaga kan UIN ada I-nya. Islamnya itu adalah pada Al-Quran dan Sunnah tadi, pada sentral keilmuan di tengahnya. Tapi kita nggak bisa membahasnya dari satu sisi toh, harus dari semua, harus dari banyak hal. Sehingga dengan mempelajari culture studies diharapkan teman-teman itu bisa memaknai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan dengan cara yang lebih bijak, dengan cara yang lebih mumpuni, dengan akumulasi ilmu yang mencukupi. Sehingga apa? Sehingga teman-teman nanti akan melihat sesuatu itu bukan hanya teosentrik ya, berbasis pada persoalan ketuhanan saja, atau antropocentrik ya, berbasis pada kemanusiaan saja. Tapi teman-teman akan melihat semua itu dengan teoantropocentrik, yaitu melihat pada bagaimanakah unsur ketuhanan, bagaimanakah unsur kemanusiaan dan sebagainya. Juga ini semua akan kita lakukan dengan integratif dan interkonektif. Ilmu-ilmu yang banyak itu tadi kita jadikan sebagai paradigma cara kita berpikir supaya kita bisa melihat segala sesuatu itu secara lebih makro ya, bukan dari sudut pandang satu keilmuan saja. Artinya bukan miopik, hanya satu pandangan kita yang tertuju pada itu saja. Kacamata kita hanya kacamata kuda, seperti mikroskop saja gitu ya. Tapi kita tuh terhindar dari isolated, yaitu terhindar dari sekat-sekat. Kita ini merdeka untuk mengambil atau meminjam atau menyapa atau menyerap ilmu dari mana saja. Contohnya ya, yang sering saya contohkan ketika teman-teman nanti akan melihat satu iklan apa? Tadi sudah saya sebut begitu di kelas ya. Ya, ketika iklan itu kemudian menghadirkan ada seorang ibu menggunakan hijab, kemudian dia memasak, lalu anggota keluarganya menikmati masakannya. Itu bukan hanya persoalan ada material minuman yang dihidangkan atau makanan yang dihidangkan, tapi di situ ada masalah keagamaan. Di situ juga ada masalah gender ya, dan banyak hal lagi yang bisa kita lihat.
Di situ juga ada kata-katanya, maka kita perlu menggunakan kata-kata bahasa. Di situ ada ekspresinya, kita juga bisa menggunakan semiotika atau ilmu tanda gitu ya. Jadi ada banyak sekali dalam cara kita melihat iklan. Oh, banyak sekali faktor-faktor, banyak sekali ilmu yang bisa kita libatkan untuk menganalisis iklan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, Cultural Studies ini akan menjelaskan hubungan antara kebudayaan, kekuasaan, politik, dan agama yang tentu saja relevan dengan keilmuan teman-teman semua di program studi sosiologi agama. Jelas ya sampai di sini? Ini saya nge-rap aja karena sifatnya ngulang ya. Hanya bersifat untuk mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan di kelas selama 2 jam tadi. Oke, selanjutnya. Cultural Studies ini teman-teman merupakan sebuah perspektif atau paradigma. Ingat, perspektif itu apa? Cara pandang. Atau paradigma yaitu kerangka berpikir. Untuk apa? Untuk mengkaji hubungan antara kebudayaan dengan kekuasaan yang tentu saja bersifat interdisipliner. Sekali lagi, sifatnya adalah interdisipliner. Kita tidak menggugah atau kita tidak mengkaji sesuatu dari satu disiplin keilmuan saja, tapi dari banyak keilmuan. Kita selalu akan melibatkan aspek-aspek teoritis berbagai disiplin ilmu teman-teman, baik itu sosial, humaniora, ya, termasuk sosiologi, antropologi, sastra, politik, studi agama, bisa kita masukkan semua. Kita pakai semua, sama-sama, rame-rame. Ya, supaya apa? Supaya melihat segala sesuatu fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam budaya pop dengan cara-cara yang komprehensif. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman kan ada di level S1 nih. Jadi nanti sifatnya pengenalan aja, sebatas eksplorasi pengetahuan aja secara teoretis. Kemudian nanti akan kita sampaikan kecenderungan kita pada pentingnya penerapan teori sosiologi untuk mengkaji relasi antara kebudayaan dengan kekuasaan ya. Lebih banyak kita nanti akan menggunakan teknik studi atau diskusi saja teman-teman. Dan ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang kita nanti ke depan akan memperhatikan 3 wilayah, yaitu wilayah industri, wilayah teks, dan wilayah halayak. Nah, apa sih yang disebut dengan wilayah industri? Sama dengan produksi-produksi pesan yang lain kan. Kalau misalnya di komunikasi kan ada komunikan, komunikator gitu kan. Kemudian kalau di dalam hermeneutika itu ada author, text, and reader gitu kan. Kalau ada di wilayah benda itu ada produsen, ada bendanya dan ada konsumen. Nah, itu sama sebetulnya dengan yang kita lihat. Tapi di dalam cultural studies ini ada istilah yang sering dipakai yaitu industri, teks, dan halayak. Oke, kita ke bagian pertama dulu ya, yaitu industri. Industri ini merupakan wilayah produksi konten teman-teman semua, menyangkut siapa yang mempunyai ide, siapa yang membuat, siapa yang mendanai, situasi dan kondisi saat diproduksinya itu seperti apa, kepentingannya itu apa, sejarahnya, tujuan, pihak-pihak yang terlibat, kedudukan dalam kekuasaan, politik dan sebagainya. It's about industry ya. Selanjutnya teman-teman semua, kita masuk ke wilayah teks. Teks ini apa saja ya, boleh saja yang berupa tulisan, boleh juga yang lainnya. Yang jelas dia adalah wilayah pesan yang dibuat, menyangkut apa yang dibuat, misalnya film, novel, cerpen, puisi, iklan, lirik lagu, sinetron, baliho, identitas yang ditampilkan, budaya konsumen, sosial media, material di dunia digital, tayangan televisi, dan banyak lagi yang teman-teman bisa melihat itu sebagai sebuah pesan. Kemudian halayak teman-teman semua, halayak adalah penerima pesan ya, wilayahnya adalah wilayah audiens yang meliputi bisa kalau itu iklan di radio yang tadi saya mungkin juga sudah saya sebut, banyak iklan-iklan di radio yang sebetulnya mengandung hal yang jorok tuh saya sering dengar ya. Kemudian itu berarti yang menyimak itu adalah pendengar. Kalau itu adalah film, sinetron atau tayangan yang lainnya, itu adalah penonton halayaknya. Kalau itu novel, kalau itu artikel di website atau di sosial media itu adalah pembaca ya. Atau penerima pesan lainnya, misalnya bisa subscriber yang sering komen ya pada persoalan itu, atau bisa juga menjadi konsumen yang lain dalam produksi pesan. Ini juga termasuk misalnya nanti ada dampak-dampak yang terjadi setelah proses produksi itu ya teman-teman. Kemudian ketika itu disampaikan kepada masyarakat itu akan menimbulkan gejolak seperti apa. Ini kaitannya dengan halayak ya.
By the way, saya juga sudah menceritakan teman-teman tentang teman-teman harus membaca karya saya yang ada di Google Scholar, ya. Pertama misalnya tentang halaya, teman-teman bisa membaca bagaimanakah film novel dan juga film Laskar Pelangi itu bisa membuat masyarakat itu berbeda dari sebelumnya, meningkat dari yang sebelumnya. Apa yang terjadi setelah booming? Bagaimana identitas masyarakat itu sebelum dan sesudah adanya Laskar Pelangi? Bagaimana fasilitas yang terbangun sebelum dan sesudah adanya Laskar Pelangi? Bagaimanakah ekonomi mereka sebelum dan sesudah Laskar Pelangi? Bagaimana sentra pendidikannya semulai banyak sebelum dan sesudah Laskar Pelangi? Bagaimana keberagamaan mereka setelah adanya wisata? Apakah kemudian masjid-masjid menjadi lebih sedikit jamaahnya? Apakah dari segi ritual ibadahnya menjadi berkurang dan sebagainya? Inilah yang dibahas pada persoalan halaya setelah adanya novel dan juga film Laskar Pelangi. Selanjutnya kita akan bisa bicara juga tentang wilayah teks ya. Teman-teman bisa melihat karya-karya saya tentang teks itu paling banyak di dalam Google Scholar. Saya contohkan dua, misalnya kita bisa melihat karya-karya Kunto Wijaya dan juga Sultan Thadir Ali Syahbana. Di situ kita bisa melihat bahwa mereka menawarkan pemikiran Islam itu monogami, ada di dalam teks itu. Mereka juga terutama Kunto Wijaya ya yang monogami. Bagaimanakah relasi dalam kesetaraan, relasi perempuan dan laki-laki itu setara. Kemudian mereka juga menuliskan bagaimanakah perempuan itu di ranah publik. Semuanya dituliskan oleh Kunto Wijaya maupun Sultan Thadir Ali Syahbana berupa pesan, berupa teks yaitu novel. Teman-teman juga bisa melihat karya-karya saya yang lain di Google Scholar yang ada di wilayah teks sangat-sangat banyak. Tolong dilihat. Kemudian industri, ada persoalan industri di sini atau persoalan produksi. Industri yang ada dalam proses produksi film, serial, Upin Ipin misalnya yang pernah saya lakukan di tahun 2014 hingga 2023 ini. Ya, bagaimanakah ide awalnya, bagaimana proses pembuatannya, untuk kepentingan apa dan siapa, apa saja dinamika dalam proses pembuatannya. Insya Allah akan segera terbit bukunya 25 tahun Upin Ipin di Indonesia. Tadi saya sudah menceritakan banyak hal, tetapi untuk sementara saya tutup dulu untuk tayangan YouTube ini supaya teman-teman bisa penasaran nanti sama bukunya. Nah intinya nanti kita akan bicara konsep atau teoretisnya, bicara juga integrasi ilmu yang bisa kita pakai itu apa saja, dan kita mencoba melakukan analisis terhadap media, terhadap budaya pop, terhadap budaya konsumen, dan kita petakan secara industri bagaimana, secara teks bagaimana, dan secara halayak bagaimana. Teman-teman semuanya untuk timeline, referensi wajib, referensi anjuran, level taksonomi, komposisi, penilaian, dan aturan lain dalam dokumen lain ya, berupa RPS. Kemudian tolong baca buku Cultural Studies jurnal Cultural Studies Perlintasan Paradigmatik dalam Ilmu Sosial, jurnal yang ringkas sekali, jurnal yang meaningful sekali, memuat berbagai macam hal yang perlu Anda ketahui di bagian awal perkuliahan kita tentang pengertian, asumsi dasar, objek kajian, metodologi, posisi paradigmatik, tokoh-tokoh, dan kritik terhadap cultural studies. Semuanya ada di situ secara awal sebelum kita membuka buku-buku yang tebal-tebal, sebelum kita membuka jurnal-jurnal yang sulit, kita harus tahu terlebih dahulu dari artikel sederhana yang sangat keren itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much. Ketemu lagi pada pekan depan mata kuliah pertemuan kedua Cultural Studies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.